Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anto Zikarto. Kali ini gue mau bahas soal mempersiapkan sebuah channel. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, YouTuber pemula, kita ngumpul lagi, kita ngobrol lagi nih soal dunia per-YouTuban. Ketika kemarin saya sudah pernah mengobrol soal gimana caranya membentuk sebuah niche. Kemudian kita berbicara soal sistem penelusuran, sistem notifikasi dan trending dan lain sebagainya. Tapi kali ini ketika kita sudah mempersiapkan semua itu dan sudah mulai mengerti soal apa yang kemarin kita obrolin dan sedikit paham aja nggak apa-apa, karena sesama YouTuber pemula juga nggak mesti dalam-dalam juga nggak masalah. Yang penting inti dari semua ini kita sudah tahu dulu. Dan yang akan kita obrolin kali ini adalah mempersiapkan sebuah channel. Ketika kita sudah memahami berbagai macam cara sistem, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan channel. Mungkin teman-teman yang saat ini belum tahu gimana caranya membuat YouTube, mungkin ada, tapi kayak saya kira semuanya sudah tahu ya, karena ketika kita sudah memiliki satu email, itu juga bisa digunakan untuk membuat YouTube. Dan seperti itu mudahnya gitu. Dan teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu, gak apa-apa, banyak sekali fitur dan tutorial yang bisa kita cari untuk bisa mendapatkan tips gimana caranya membuat YouTube. Gitu aja. Nanti teman-teman bakal memilih sendiri yang paling simple yang mana, nanti bisa diklik sendiri ya, nggak apa ya. Kita biar ngobrolinnya di cara persiapkan sistem nih. Ketika kita sudah ada niatan, karena sebelum kita ngobrol dengan sistem itu kita harus ngobrol niatan dulu nih. Kalau kamu ada niatan ingin menjadi seorang content creator dan ingin terjun di dunia YouTube, maka itu sudah ada niatan untuk kesana gitu. Ketika sudah ada niatan, yang akan saya sampaikan adalah mempersiapkan sebuah channel. Apa yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai mengkonten? Oke. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah jenisnya seperti apa, kontennya. Kemudian yang akan kita bahas pertama kali adalah nama channel YouTube. Ini sama saja, yang saya maksudkan mungkin memang nama channel YouTube. Buatlah nama yang berhubungan nih, yang berhubungan dengan salah satu konten ataupun semua konten yang akan teman-teman bikin. Dan ini bisa membuat identitas teman-teman itu lebih ngena, lebih kental gitu. Salah satu contohnya, kita akan membuat tips rumus matematika. Nah, kita bikin nama channel yang berhubungan dengan itu. Apa dong? Yang berhubungan dengan tips rumus matematika adalah matematika tips, rumus tips, atau tips rumus dan lain sebagainya. Biasanya kita bikin judul itu kalau nggak satu kalimat, itu 2 kalimat. Jangan kebanyakan, karena ketika judulnya atau nama channelnya itu kebanyakan, biasanya malah bingung untuk para penonton baru nih. Walaupun sebenarnya akan dimengerti oleh beberapa kali melihat channel kita, itu akan enak juga. Cuman saya sarankan sih membuat nama channel kalau nggak 2, maksimal 3, itu udah maksimal banget nih. Jangan sampai 4, 5. Kalau kebanyakan nanti buat ngena ke bawah sadar kita, para penonton, itu susah. Itu yang perlu kita pelajari juga ya. Jadi saya sarankan sebelum kita membuat mempersiapkan channel, yang harus kita siapkan dulu adalah judulnya. Kemudian setelah judul, kita akan membuat satu logo yang benar-benar saya sarankan untuk sesuai dengan apa yang akan kita buat di channel tersebut. Kalau kita ngobrolin tadi kita akan membuat tips rumus matematika, maka logonya juga yang akan berhubungan dengan rumus matematika. Entah itu mungkin angka ataupun algoritma ataupun apa dan sebagainya, yang mungkin logonya ini sudah berhubungan dan ada ciri khas tentang matematika itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya itu. Kalau kita ingin membuat channel yang lainnya pun sama juga seperti itu. Hanya saja logonya itu agar disamakan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nge-branding sendiri nih, itu baru nggak masalah. Teman-teman pengen nge-branding nama sendiri ataupun pengen nge-branding produksi teman-teman sendiri dengan logo yang sesuai ataupun keinginan sendiri juga, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting
bikinlah logo agar teman-teman bisa mempunyai identitas bahwa channel tersebut itu adalah punya teman-teman, ataupun dengan logo seperti itu adalah channel ini gitu, dan mudah dipahami gitu. Nah, ketika kita sudah membuat logo, kita harus mempersiapkan yang namanya banner. Banner ini adalah gambaran inti isi dari channel kita. Biasanya tentang jangan lupa ya, subscribe, notifikasi, kemudian like dan share, ataupun nama judul, ataupun memproduksi channel-channel apa gitu, ataupun video-video apa, biasanya ditulis di situ. Nah, ini berfungsi untuk menarik daya, untuk menarik para penonton agar mereka itu tertarik menonton video-video yang sudah kita upload. Ketika mereka tertarik, otomatis kita juga pasti akan menambahkan viewers. Kalau mereka yakin dan suka dengan video kita, mereka akan subscribe juga dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan dari adanya banner, Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum ada banner, bikinlah banner sesimpel mungkin, sejelas mungkin yang mewakili isi dari konten teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bikin salah satu dan disetting juga untuk ada yang namanya video yang menggambarkan teman-teman, video trailer ataupun yang mewakili YouTube teman-teman. Biasanya kalau saya ini ada salah satu pembahasan video yang saya taruh di situ untuk bisa menggambarkan bahwa channel ini membahas soal tentang YouTube dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan dari 1 ke 4 ini sudah semua, baru teman-teman akan sampai ke produksi. Nah, kita juga akan membahas lagi setelah channel ini, setelah video ini kita akan membahas lagi. Maka dari itu, jangan lupa komentar di sini. Nanti ada beberapa komentar yang akan saya promosikan di kolom komunitas di channel ini. Dan buat teman-teman juga bisa saling sapa buat teman-teman yang lainnya. Jadi sama-sama saling support untuk para YouTuber pemula. Kita sama-sama semangat untuk bisa sampai ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nanti kita akan bertemu lagi bersama saya Anton Sugiarto di helloans.com. Sampai jumpa.